Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harapan Sir, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan tetap semangat dalam belajar matematika. Di pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu matriks. Agar kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal latihan yang ada di Edmodo, maka terlebih dahulu pahami dengan baik video pembelajaran yang Sir berikan. Materi pokok yang akan kita bahaskan pada bab 3 ini adalah matriks, kemudian nanti operasi aljabar matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian determinan dan inverse, lalu masalah yang melibatkan matriks. Secara definisi, matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Perhatikan contoh yang pertama. Suatu SMA mempunyai 4 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Kelompok belajar ekonomi mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar geografi mempunyai 10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Susunlah suatu notasi matriks berdasarkan keterangan di atas. Baik, kita akan jawab di sini ya. Sebelumnya kita tandai dulu untuk matematika ya. Kemudian untuk yang fisika, lalu untuk yang ekonomi, dan untuk yang geografi untuk memudahkan kita dalam membuat tabelnya ya. Data di samping akan disajikan dalam bentuk model matematika seperti tabel berikut ya. Kita buat tabelnya. Terdiri atas kelompok belajar dan jenis kelamin ya. Kelompok belajarnya adalah matematika, fisika, ekonomi, geografi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kita isikan berdasarkan keterangan yang ada pada contoh pertama ini ya. 27, 30 untuk matematika. Kemudian 18, 15 untuk yang fisika. 8, 16 untuk yang ekonomi, kemudian 10, 12 untuk yang geografi ya. Pekerjaan kita sudah benar di sini ya. Baik, kita buatlah notasi matriksnya dalam bentuk kurung biasa seperti ini ya. 27, 30 yang merupakan barisnya, kemudian 18, 15, 8, 16, 10, 12 ya. Atau boleh juga dalam bentuk kurung siku seperti ini ya. Sama saja ya. Oke. Baik, sampai di sini paham ya untuk membuat notasi matriks. Kedua ekspresi dalam bentuk kurung biasa dan kurung siku menunjukkan suatu matriks. Sebut matriks P. Hal ini berarti P sama dengan, ini kurung biasa ya, 27, 30, 18, 15, 8, 16, 10, 12. 27, 30 ini kita sebut baris ke-1 ya. 18, 15 kita sebut baris kedua. 8, 16 kita sebut baris ketiga. 10, 12 kita sebut baris keempat. Sementara untuk 27, 18, 8, 10 kita sebut dengan kolom ke-1. 30, 15, 16, 12 kita sebut dengan kolom kedua. Angka-angka pada matriks P seperti 27, 30, dan seterusnya disebut unsur-unsur atau anggota matriks P. Anggota dalam baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan A, I, J. Ya, pada matriks P misalnya ya, ini matriks P yang tadi. A22 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Perhatikan, baris kedua dan kolom kedua yang mendapat asiran 2 kali, itulah nilai A22 sama dengan 15. Baik, yang berikutnya A31 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Ya, baris ketiga dan kolom ke-1.
Yang diarsir 2 kali itu adalah nilai A31 sama dengan 8. Berikutnya, A42 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris keempat dan kolom kedua. Baris keempat dan kolom kedua yang mendapat arsiran 2 kali itu adalah nilai A42 sama dengan 12. Jadi, secara umum ditulis untuk matriks P sama dengan A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. Berikutnya kita akan bahaskan ordo suatu matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A sama dengan M kali N, ya. Baik. Kita akan berikan contoh yang kedua di sini. Untuk matriks A sama dengan kurung biasa 5, negatif 7, 2, negatif 1, 0, 3, ya. Matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka dapat ditulis ordo A sama dengan 2 kali 3. 2 adalah banyak baris dan 3 adalah banyak kolom. Baik, berikutnya untuk matriks B. Negatif 4, 1, 7, 0, 3, negatif 5. Matriks B ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi kita tulis untuk ordo B sama dengan 3 kali 2, ya. Baik. Berikutnya untuk matriks C sama dengan 7, 3, negatif 2 terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Jadi kita tulis untuk ordo C sama dengan 1 kali 3. Baik, untuk matriks D sama dengan negatif 3, 4, 0, 1 terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Maka ordo D kita tulis sama dengan 4 kali 1. Di sini saya berikan untuk contoh yang ketiga. Jika AIJ sama dengan 3I dikurang 2J memenuhi matriks, ya. Ini kurung biasa A11, A12, A21, A22, A31, A32, maka tentukanlah nilai A12 tambah A31. Kita akan jawab. Jika AIJ sama dengan 3I dikurang 2J, maka A12 kita substitusi nilai I-nya sama dengan 1 dan J sama dengan 2 ke dalam rumusan ini. Sehingga nanti dapat 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Ini 3 dikurang 4. Maka nilai A12 sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan A31, ya. I sama dengan 3 dan J sama dengan 1, substitusi ke dalam rumusannya sehingga nanti didapat 3 kali 3 dikurang 2 kali 1. Maka nilai A31 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Sehingga A12 tambah A31 sama dengan negatif 1 ditambah dengan 7. Yaitu nilainya adalah 6. Baik, sampai di sini paham ya untuk penjelasan contoh yang ketiga. Demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang definisi dan ordo matriks. Agar kalian lebih terampil dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkanlah tepat waktu.